A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kawan-kawan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi kawan-kawan muslim. Hamdan wa syukranillah. Salawatu salam ala rasulillah amma ba'd. Baiklah Bang Riko yang saya hormati, malam hari ini saya berterima kasih sudah menyempatkan waktu buat diskusi dengan saya. Diskusinya ringan saja Bang, yaitu mengenai Nasrani dan Kristen. Umat Kristen dia mengakui, ya, dia mengatakan bahwa dia itu adalah umat Nasrani dengan mengutip ayat Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an memang kata-kata Nasrani itu ada di dalam Al-Qur'an. Nasoro, Nasrani itu muncul kurang lebih 14 kali di dalam Al-Qur'an, Bang. Selain itu di dalam Al-Qur'an juga ada Ahlul Kitab. Ini sebanyak kurang lebih 54 kali. Dalam satu ayat juga disebutkan Ahlul Injil. Ketika istilah tersebut digunakan untuk merujuk kepada para pengikut Isa putra Maryam. Nah, ini menarik bagi saya untuk didiskusikan. Apakah Nasrani atau Nasoro itu sama dengan Kristen? Karena di dalam kitab Kristen pun itu tidak ada kata-kata Nasoro. Dan di dalam kitab Al-Quran pun agama Kristen itu tidak ada. Yang ada itu adalah Nasoro, Yahudi, Islam, Tabi'in, kan gitu. Nah coba, apakah benar sama Nasoro dan Kristen ini atau tidak? Karena berdasarkan pemahaman saya, kata Nasoro itu dilacak ke akar kata Arabnya Nasoro, ya, yang berarti menolong, Bang. Yang pelakunya sendiri disebut Nasir. Bentuk jamaknya adalah Ansor. Nah, pelacakan ini secara etimologis ada di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-52. Yang merekam pernyataan murid-murid Yesus Hawariyun ketika Isa bertanya, Man ansori ila Allah? Siapa penolongku menuju Allah? Kata Isa. Muridnya menjawab, Nahnu ansor Allah. Nahnu ansyar Allah. Kami adalah para penolong Allah. Nah, begitu Bang. Jadi apakah benar Nasrani dan Kristen itu sama? Coba jelaskan dan mana dalilnya. Silahkan Bang. Waalaikumsalam, Mas Bamtri. Ya, terima kasih atas waktunya juga. Walaupun sebetulnya ya tidak tepat kalau kita bilang ini debat ya. Karena saya juga tidak suka berdebat gitu. Saya lebih suka kita saling sharing apa yang saya tidak tahu. Mungkin yang lain bisa bantu. Apa yang saya tahu mungkin saya bisa share gitu. Yang pertama adalah kita terikat kepada keterbatasan bahasa, itu yang pertama. Kalau pertanyaan tadi Mas mengenai apakah Kristen dengan Nasara atau Nasrani itu sama, itu dari etimologinya berbeda. Kenapa? Karena istilah Nasara itu atau Nasarani itu awalnya dari sempalan Kristen yang disebut dengan Yahudi Nasarin. Nah, sekte Nasarin ya, kalau saya bilang sekte Nasarin. Sekte Nasarin inilah yang kemudian pecah menjadi beberapa sekte, salah satunya Ebionit, yang itu kemudian menyeberang ke Arab Selatan kalau nggak salah ya. Kemudian di sana berkembang menjadi sekte Nasarin gitu loh. Nah, sekte Nasarin inilah yang kemudian kalau menurut
sepengetahuan saya ya, karena pengetahuan saya ini kan berdasarkan membaca literatur. Jadi dalam sejarahnya itu yang kemudian menjadikan sebutan untuk Nasrani gitu. Padahal untuk orang Arab sendiri, mereka tidak pernah menyebut orang Kristen itu dengan Nasrani. Mereka menyebut orang Kristen itu dengan Masehi. Nah, gitu. Jadi itu perbedaan penyebutan. Yang pertama. Yang kedua mengenai istilah Kristen. Istilah Kristen itu muncul pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di mana di situ dikatakan mereka tinggal selama setahun bersama-sama, dan di sanalah mereka pertama kali dipanggil sebagai Kristen atau Kristianos dalam bahasa Yunaninya. Kenapa dipanggil Kristianos? Karena masyarakat setempat melihat cara hidup dan apa yang menjadi patokan para murid waktu itu dalam pelayanan di Antioquia itu, dan mereka tahu bahwa yang diikuti oleh para rasul itu, para murid itu adalah Kristus. Lalu muncullah istilah Kristen. Jadi kalau ditanya, Pak, Kristen itu agama atau apa? Tidak. Kalau saya menjawab, Kristen itu gaya hidup. Kenapa demikian? Karena murid-murid itu mencontohkan gaya hidupnya Kristus gitu loh. Itu perbedaan bahasa antara Nazarin dengan Kristen. Gitu Mas. Jadi sebetulnya kalau ditanya berbeda atau sama? Saya bilang berbeda. Kristen berbeda, Nazarin berbeda. Karena Nazarin itu adalah kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi yang percaya kepada Yesus gitu. Tapi mereka mempunyai pola pikir yang berbeda. Karena apa? Karena mereka menerapkan pemikiran yang Trinitas tadi itu. Nah, saya merasa bahwa disitulah kemudian timbul ayat di An-Nisa 171 yang mengatakan ya jangan berlebihan terhadap agamamu kan gitu kan, dan seterusnya gitu. Disitulah timbul ayat itu bahwa Yesus itu bukan tiga dari yang satu, satu dari yang tiga. Gitu Mas Bamstri. Baik, terima kasih Bang Riko. Ya enggak apa-apa ya, ada ditutup sama Bang Riko karena ada keluarga. Silahkan, saya hanya menanggapi, ya katakanlah ini juga penutup dari saya. Untuk persoalan Nasrani dan Kristen itu sudah clear, memang berbeda ya. Jadi kawan-kawan Kristen saya rasa bisa memahami. Maka ketika kawan-kawan Kristen mengutip surah Al-Maidah ayat 62 mengatakan Nasrani itu adalah kami Kristen, maka coba pertimbangkan lagi ya. Kemudian untuk masalah Tuhan Yesus, Bang Riko katakan, apa salahnya ketika kami mengatakan Yesus itu Tuhan? Menjadi masalah dia. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu adalah sesuatu yang berkuasa, yang kita yakini berkuasa, ya, yang berkuasa atas alam semesta ini, yang menguasai jiwa raga kita, jiwa raga manusia, seluruh makhluk ciptaannya. Kan itu Tuhan. Maka ketika dikatakan Yesus itu Tuhan, artinya Yesus itu menguasai segala alam semesta ini. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang menggerakkan, ya, semua alam semesta ini. Maka menjadi masalah ketika dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Lalu Bang Riko katakan, Islam, kenapa kami tidak mempermasalahkan Islam ketika Tuhan itu menjadi firman dalam bentuk Al-Quran? Karena Islam tidak pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai Tuhan. Dan di sana bedanya. Kalau Kristen mengatakan Tuhan menjadi firman itu dalam bentuk manusia, oke lah. Tapi jangan menuhankan Yesus. Jangan mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena yang Tuhan itu adalah yang memberikan firman itu. Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah firman. Katakanlah Yesus juga firman. Oke, tapi jangan tuhankan Yesus. Yesus adalah firman yang menyampaikan firman itu. Beliau bukan Tuhan. Dia hanya utusan untuk menyampaikan firman Allah. Firman Bapa. Saya rasa begitu. Terima kasih
Mas Riko waktunya ya. Saya juga dapat ilmu ini dari Mas Riko, terutama hal-hal yang menurut saya penting untuk saya tanyakan. Terima kasih, selamat malam. Yang lain silahkan dilanjut. Iya, kalau di dalam eh, keyakinan saudara Muslim bahwa Allah itu adalah Yud-He Vav-He, ya itu silahkan saja ya, karena harus ada tentu mengikuti Torah bukan mengikuti Quran gitu loh. Karena yang pertama adalah Yud-He Vav-He itu nama Tuhan Israel di dalam tanah. Jadi nama Tuhan Israel di dalam tanah itu namanya Yud-He Vav-He, dan berbeda dengan apa yang diyakini oleh saudara Muslim bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah itulah yang Tuhan gitu kan. Sementara Yud-He Vav-He itu adalah nama pribadi dan diri pribadi itu dari Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam banyak ayat Alkitab di dalam bahasa aslinya itu selalu menyebutnya dengan Elohim, Adonai gitu. Jadi berbeda Mas, kalau Mas katakan Yud-He Vav-He itu untuk kata orang ketiga tunggal itu kan bukan aku. Orang ketiga tunggal itu dia. Dalam bahasa Ibraninya hu. Jadi nggak bisa itu dipakai gitu loh. Karena nama Yud-He Vav-He itu tuh tidak dia berdiri sendiri gitu Mas. Dia tidak pakai kata ganti gitu loh. Kalau yang pakai kata ganti itu kata Elah, Elohim untuk Allah kami, Elohenu, Eloheha untuk Allah mereka gitu loh. Itu yang bisa disematkan kata ganti. Sementara untuk kata Adonai, kenapa saya panggil kata Adonai? Adonai itu panggilan mulia untuk Yud-He Vav-He. Orang Yahudi tidak sembarangan dalam menyebut, memakai, menulis. Karena nama itu adalah nama yang sangat mulia yang tidak bisa ditulis sembarangan. Makanya dia tidak bisa dipenggal-penggal gitu penulisannya. Harus Yud-He Vav-He. Nah, ada rujukannya, Yud-He saja, itu rujukan ya. Nah, merujuk kepada nama pribadi Tuhan. Ya, orang Yahudi menyebutnya dengan Hashem, bukan Yud-He Vav-He lagi gitu loh. Jadi kenapa kok demikian? Karena ada tertulis di dalam Torah bahwa janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan gitu loh. Jadi nama Tuhan itu tidak bisa disebut dengan sembarangan, Mas. Dan dia tidak bisa disematkan kata ganti. Ada aturan gramatikal di dalam penulisan maupun pembacaannya, namanya ketif kere. Ketif itu adalah cara menulis, kere itu cara membaca gitu loh. Ada aturan mainnya untuk membaca nama Tuhan itu. Karena begitu sucinya nama itu, begitu kudusnya nama itu tidak bisa dipenggal, nama itu tidak bisa disematkan kata ganti. Karena dia bukan orang gitu. Dan kata ganti itu hanya bisa disematkan kepada kata rujuk seperti Elohim tadi, Elohei tadi itu bisa disematkan kata ganti. Kalau Elohim kan jamak, kata ganti orang ketiga, tunggal gitu ya. Nah itu bisa Mas. Nah mengenai iman kepada Muslim kepada Yud-He Vav-He itu silahkan. Kami tidak menolak itu karena orang Kristen pun beriman demikian. Tidak ada kemudian kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita memanggil Yesus Tuhan, apa salahnya gitu kan? Nggak ada masalah. Tapi penyembahan kepada Yesus itu bukan penyembahan kepada diri yang manusia, tidak. Penyembahan kepada Yesus itu merujuk kepada penyembahan kepada Bapa. Siapa Bapa? Yud-He Vav-He. Gitu loh. Jadi jangan salah arti di sini. Banyak yang salah mengartikan bahwa orang Kristen menyembah manusia. Tidak. Yesus turun ke dunia menjadi firman, sebagai firman menjadi daging gitu loh, menjadi basyar. Basyar itu kemudian disebut dengan Besorah Hageulah atau jalan keselamatan gitu loh. Nah, jadi penyembahan kepada Yesus sebetulnya penyembahan kepada Yud-He Vav-He. Karena ada satu pernyataan Yesus yang mengatakan aku telah memelihara mereka dengan di dalam nama yang kau berikan kepadaku.
Gitu loh. Nah, itulah yang disebut penyembahan kepada Allah yang satu, pada Tuhan yang satu gitu loh, Mas. Karena eh, tidak ada kemudian sangkut pautnya seperti yang di dalam Al-Quran katakan bahwa kami menyembah Allah yang tiga di antara yang satu di antara yang tiga. Oke lah, topik yang pertama tadi menyangkut Nasrani itu, dan kemudian itu kita sudah bedakan, sudah pisahkan ya. Jadi ini masalah penyembahan kepada Yesus. Ada kesalahpahaman bahwa kemudian penyembahan itu dilakukan oleh Paulus. Sama sekali tidak. Paulus hanya menegaskan apa yang Yesus ajarkan, dan bukan Yesus ajarkan. Paulus hanya menegaskan ajaran yang dia dapat sebagai rabi, lalu kemudian menyandingkan itu menjadi sebuah paradigma baru gitu loh. Injil itu bukan sesuatu yang baru. Injil itu kan saya sudah jelaskan di awal bahwa banyak kutipan-kutipan dari perjanjian lama di dalamnya gitu loh. Injil itu adalah kabar. Pada awalnya orang-orang Kristen itu pun disebut dengan pengikut jalan yang lurus gitu. Ada yang menyebutnya dengan pengikut jalan kebenaran. Maka itu yang disebut dengan ortodoks. Ortodoks itu kan dari dua kata orto dan doksi. Orto itu jalan, doksi itu kebenaran. Jalan kebenaran, ortodoks gitu. Itu ya Mas. Dan saya rasa clear ya masalah penyembahan kepada Tuhan Israel ini, yaitu Yud-He-Vav-He, dan kami menyebut di dalam nama Yesus. Saya rasa itu tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak menyembah kepada Yesus yang manusia. Yesus jelas datang ke dunia sebagai firman. Lah kalau saudara muslim aja percaya firman Allah itu turun menjadi buku dalam bentuk Al-Quran, kenapa kok firman Allah turun menjadi manusia tidak sangat sulit untuk dipercaya? Kan begitu saja. Dan keyakinan kita ini untuk memperteguhkan iman kita masing-masing gitu. Itu ya Mas. Saya rasa tidak bisa terlalu lama kita berdialog malam ini. Yang pertama, keadaannya tidak memungkinkan karena saya lagi ada keluarga. Terus yang kemudian waktunya sudah larut, dan kita bisa lanjutkan mungkin di lain waktu gitu Mas. Dan untuk yang sekarang ini, itulah kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Bang Riko, untuk topik pertanyaan saya tadi, apakah Nasrani dan Kristen itu sama, itu sudah terjawab Bang Riko. Bang Riko sudah menjawab bahwa Nasrani dan Kristen itu adalah berbeda. Saya sepakat itu. Karena di dalam Al-Quran, Nasrani adalah orang yang ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak. Akan tetapi Kristen itu sudah pasti tidak beriman kepada Allah. Kalau Nasrani masih ada yang beriman kepada Allah. Dalilnya ada tadi di dalam Al-Baqarah ayat 62. Ya. Lalu Anda mengatakan Nasrani tidak menyembah Allah, akan tetapi adalah YHWH. Nah, di dalam keyakinan Islam pun YHWH itu adalah Allah. Ya, karena YHWH di dalam Torah, Bang Riko, itu adalah nama, betul ya, nama sebagai sebutan dalam bentuk orang ketiga tunggal. Ya, sebutan untuk orang ketiga tunggal. Untuk Tuhan yang mengatakan Ahayah Asyar Ahayah. Atau Ahayah kepada Nabi Musa. Lihat Keluaran 3, 1, 13 sampai 15. Ahayah Asyar Ahayah. Aku adalah aku. Ahayah itu sama dengan aku ada. Atau akulah aku. Dari hayah. Ya, hayah itu yang ada atau hidup. Jadi YHWH atau Yahuwahu, dia adalah dia. Yaitu dia yang mengatakan aku adalah aku kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Siapa itu kalau di dalam keyakinan Islam? Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa Nabi Musa alaihi salam pun adalah Nabi Allah yang wajib kami imani di dalam Islam. Nah, betul kata Anda bahwa Nasrani itu menyembah YHWH, betul. Maka ini sama dengan pernyataan Al-Quran Al-Baqarah ayat 62. Bahwa Nasrani itu ada yang beriman kepada YHWH atau Allah itu, ada yang tidak.
Begitu. Nah, persoalannya Nasrani itu berbeda dengan Kristen. Ini sudah clear. Kristen itu tidak akan pernah sama dengan Nasrani. Karena Nasrani itu ada yang beriman, ada yang tidak. Kristen sudah jelas tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian lanjut kepada topik yang kedua tadi. Karena topik ini mengalir ya Bang Riko ya. Akan Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah umat yang mengikuti ajaran Yesus. Nah, saya sudah bantah tadi bahwa ajaran Yesus begini, ajaran Kristen begini. Yesus katakan sembahlah Allah, Kristen malah sembah Yesus. Nah, begitu. Silahkan Anda bantah. Ya, Mas Bam, ya, pernyataannya terlalu panjang dan pertanyaannya juga terlalu panjang gitu. Karena ini kan mesti tangkapi satu-satu. Topiknya tadi yang pertama kan kita tidak tetapkan topiknya apa, tapi ini mengalir. Saya merasa harus menjawab apa yang Anda tanyakan sebagai tanggung jawab iman gitu kan. Yang pertama Anda katakan bahwa Nasrani tidak Nasrani itu beriman kepada Allah. Tidak ada itu dalilnya yang mengatakan Nasrani beriman kepada Allah. Karena Nasrani itu tidak kenal Allah. Nasrani itu kenalnya Yud He Vav He gitu loh. Sesuai dengan kitab perjanjian lama. Jadi tidak bisa kemudian itu dijadikan patokan bahwa Nasrani menyembah Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini kan, apakah Allah ini Allahnya orang Nasrani atau Allahnya orang Yahudi juga? Karena sebetulnya tidak ada istilah itu di dalam Alkitab. Yang ada adalah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Jadi Adonai itulah Allah kita. Gitu. Jadi Tuhan itulah Allah kita, bukan Allah itu Tuhan gitu loh. Jadi jangan dibolak-balik. Itu Mas yang pertama. Yang kedua bahwa Kristen tidak menyembah Allah, betul kalau Kristen tidak menyembah Allah karena kata Allah itu tuh di dalam Alkitab merujuk gitu, itu kata rujukan gitu, kata rujukan kepada nama yang disembah. Siapa nama yang disembah? Yud He Vav He. Jadi bukan Allah nama yang disembah. Makanya di dalam Alkitab kata Allah itu bukan ditulis dengan Allah, tetapi karena ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia, LAI memakai kata itu menjadi kata Allah gitu loh. Nah, apa kata yang dipakai di dalam Alkitab? Yang dipakai dalam Alkitab Eloah, Elai, El Shaddai, seperti yang Abraham katakan. Ya, itulah kata Allah. Itulah kata rujukan untuk Allah. Nah, Allahnya siapa? Tuhannya siapa? Tuhannya ya Adonai, Yud He Vav He itu gitu loh. Makanya kata El itu kata rujukan terhadap Elohim itu bisa dijamakkan. Ya, jadi kalau dalam bahasa aslinya itu bisa menjadi Elohim, Eloheika, tergantung pemakainya untuk apa. Dia bisa menjadi kata yang jamak. Sementara Allah itu kan tidak jamak. Tuhan itu kan tunggal gitu kan. Tuhan itu tidak jamak. Nah, ini perbedaan bahasa juga. Karena Anda memakai rujukan dari kitab Anda, ya itu silakan, itu hak Anda pribadi gitu kan. Tapi kalau kemudian kitab rujukan Anda dijadikan sebagai rujukan kepada iman saya rasa itu berbeda. Dan pendapat ini murni adalah pendapat saya pribadi. Tidak semua orang Kristen harus berpendapat sama dengan saya gitu loh. Itu kita punya penafsiran karena ini kan wilayahnya wilayah penafsiran gitu kan. Saya menafsirkan Alkitab ini sesuai dengan apa yang saya mampu, apa yang saya punya, apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari gitu. Jadi untuk merujuk kepada kata Tuhan itu dipakai kata Eloah, Elohim. Elohim itu kata rujukan untuk siapa? Untuk Adonai. Untuk Yud He Vav He. Kalau kemudian Mas Bam memakai merujuk dari 1 Korintus 8 ayat 6, di sana dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, ya kan? Nah, ada kata di bawahnya itu yang kepadanya yang sebentar saya buka dulu Alkitab ya. Nah, itu berbeda Mas. Jadi maksudnya supaya bisa dipahami bersama gitu loh. Namun bagi kita hanya ada satu Bapa, satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu
asal dan hanya untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang daripadanya segala sesuatu diciptakan. Itu mempunyai makna esoterik, itu mempunyai makna yang dalam. Artinya apa? Artinya Bapa itu adalah sumber segala sesuatu kehidupan, ya. Lalu sumber segala sesuatu kehidupan itu melalui firman-Nya, lalu Allah itu Bapa ini menciptakan segala sesuatu. Siapa firman itu? Yesus. Jadi bagi kami orang Kristen, Yesus itu adalah firman, gitu loh. Nah, kami tidak pernah menyembah Yesus dalam kemanusiaannya, itu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda, gitu. Bapa itu tetap layut he. Nah, kenapa kok dipanggil Bapa? Karena orang Yahudi sendiri pun mengenal itu. Seperti ada beberapa doa di dalam doa Yahudi itu, contohnya itu Havenu Sheba Shemayim, Bapa kami yang di dalam sorga. Itu doa orang Yahudi. Satu lagi Havenu Malkenu, Bapa kami dan Raja kami. Itu doa orang Yahudi, dan itu yang dikutip untuk kemudian menjadi doa yang diajarkan oleh Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu merujuk kepada doa yang dipakai oleh doa orang Yahudi, gitu loh. Dan Paulus, kita harus tahu, Paulus ini adalah salah seorang rabi besar pada zaman itu. Dan segala pemikiran Paulus adalah pemikiran orang Yahudi. Karena Paulus adalah seorang Yahudi murni. Tidak ada satu kitab, satu kata-kata yang baru di dalam Alkitab. Karena itu semua berdasarkan rujukan dari Perjanjian Lama. Kalau ada kata-kata tambahan, maksudnya melengkapi Alkitab, itu bukan berarti kata yang baru, itu kata rujukan. Dan itu sebagai suatu kabar. Injil itu kan kabar baik, evangelion kan. Jadi pemberitaan mengenai Yesus, dari mana Dia datang dan untuk apa Dia mati, itu semua ada di dalam Injil. Jadi kami tidak pernah merasa terganggu dengan pengajaran Paulus, karena pengajaran Paulus itu berdasarkan kutipan dari Perjanjian Lama, gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh saudara Muslim, bahwa kemudian tidak menanyakan bagaimana ayat ini dipahaminya. Jadi saudara Muslim hanya mengutip ayat tersebut untuk dijadikan sebagai suatu rujukan. Tapi sama seperti Anda mengutip Al-Quran, tentu kami tidak bisa sembarangan juga mengutip ayat Al-Quran. Karena ketika salah membaca, salah mengartikan, salah penafsiran, itu kan berbeda makna dan arti. Sama dengan Alkitab juga begitu. Karena Alkitab kan tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Alkitab itu ditulis dalam beberapa bahasa, gitu. Dalam bahasa Perjanjian Lama dipakai bahasa Ibrani, dalam Perjanjian Baru dipakai bahasa Yunani. Dan kemudian di antara kedua bahasa itu kan saling berkaitan, gitu loh. Apa yang dipakai di dalam bahasa Ibrani kemudian ditransliterasikan dalam bahasa Yunani. Banyak kutipan-kutipan yang dipakai oleh murid Yesus yang kemudian ditransliterasikan dalam bahasa Yunani. Kenapa kok ke bahasa Yunani yang dipakai? Karena bahasa Yunani waktu itu menjadi bahasa internasional. Bukan berarti kemudian para murid Yesus adalah orang-orang Yunani, tidak. Karena waktu itu Helenisme itu menguasai Israel, gitu, menguasai seluruh wilayah Israel, dan kemudian bahasa Yunani adalah bahasa wajib di kala itu, gitu. Terima kasih Mas Riko. Untuk pertanyaan pertama saya tadi sudah clear sebetulnya ya, bahwa Nasrani dan Kristen itu tidaklah sama. Saya sepakat dengan Mas Riko. Memang tidak sama, betul ya. Karena di dalam Al-Quran pun, yang Nasrani ini berbeda dengan Kristen. Coba lihat, Kristen itu sudah pasti tidak beriman kepada Allah. Iya kan? Akan tetapi Nasrani itu ada yang beriman, ada yang tidak, Bang Riko. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 62. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabi'in yang beriman kepada Allah pada hari akhir dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Ya, mereka tidak akan punya rasa takut dan tidak pula bersedih. Itu kata Allah. Itu yang Nasrani. Kristen itu sudah pasti 100% tidak beriman kepada Allah. Kalau Nasrani masih ada yang beriman. Iya kan?
Makanya golongan Nasrani, Yahudi yang beriman itu ada yang masuk surga, yang beriman, ya. Maka untuk pertanyaan pertama menurut saya sudah clear bahwa Kristen dan Nasrani itu adalah berbeda. Kemudian kepada topik yang berikutnya. Menarik. Anda mengatakan jangan diumumkan ya. Saya tidak mengumumkan, menyamaratakan Bang Riko. Saya tidak mengeneralkan. Saya katakan bahwa membantah kalau Kristen mengatakan dia mengikuti ajaran Yesus, saya membantah. Kenapa? Saya sudah juga baca Alkitab. Ternyata di dalam Alkitab itu yang merupakan ajaran Yesus itu tidak hanya kasih saja. Jadi jangan katakan ajaran itu kasih saja. Akan tetapi di dalam Alkitab Yesus itu mengajarkan untuk menyembah Allah sebagai Tuhan. Yesus tidak meminta dirinya untuk disembah dan dipuja-puji. Lihat Matius 10 ayat 5-6. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus apa? Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat lagi Yohanes 11:42. Apa kata Yesus? Aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat lagi nanti Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu Yohanes 13 ayat 16-20. Yohanes 14 ayat 28. Itu ajaran Yesus. Ya. Untuk apa? Menyembah Tuhan Allah. Nah, ajaran Kristen, apa yang menjadi ajaran Kristen? Ajaran Kristen adalah menuhankan Yesus. Betul tidak? Semua orang Kristen menuhankan Yesus tidak? Betul, ya kan? Mana dasarnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus adalah Tuhan sesuai pernyataan Paulus. Lihat Roma 10 ayat 9. Ya kan? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu mana lagi ajaran Yesus? Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Bang Riko. Lihat nanti di dalam Matius. Ya, di dalam Matius. Tunggu sebentar, saya buka Alkitab dulu. Ya, lihat nanti di dalam Matius. Nah, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lihat lagi Matius 5 ayat 18, Matius 5 ayat 19, Matius 5-20. Berkelanjutan. Itu ajaran Yesus. Ajaran Kristen, Kristen mengutuk hukum Taurat sesuai pernyataan Paulus. Lihat Galatia 2 ayat 16. Nah, ini yang saya maksud, Bang Riko. Coba silahkan Anda jelaskan. Ya, Mas Bam Tri. Di awal kan saya sudah jelaskan juga bahwa penyebutan kata Kristen itu kan ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kalau dengan VN begini kan nggak bisa saya buka Alkitab gitu kan. Nah, Mas nanti bisa cek sendiri di Alkitab online. Buka aja di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Disitulah pertama kali kata Kristen itu muncul gitu loh. Kenapa kata Kristen itu muncul? Karena mereka mengikuti cara hidup Yesus gitu. Yang penuh kasih, yang saling membantu gitu loh. Itu kemudian orang Antioquia memanggil para rasul ini, para murid ini dengan sebutan Kristen. Dan untuk sebutan Nasrani, saya rasa tidak ada orang Kristen, mungkin tidak semua orang Kristen tahu tentang hal ini.
Yang pertama adalah bahwa kata-kata Nasrani itu dibiasakan oleh para saudara Muslim untuk menyebut bagi orang-orang Kristen. Padahal Kristen itu sebutan Nasrani itu sebutan untuk Yahudi Nasarin gitu loh. Yahudi Nasarin itu tuh orang yang percaya kepada Yesus yang kemudian mengabdikan dirinya di dalam apa namanya sekte Nasarin itu, kalau saya sebut suatu sekte ya, karena pola pikir mereka berbeda, cara pandang mereka berbeda. Mereka mengatakan Tuhan itu tiga gitu. Nah, itu yang tidak sama dengan sudut pandang orang Kristen. Lalu kemudian kalau Mas mengatakan bahwa bagaimana bisa dikatakan orang Kristen itu kemudian bisa dikatakan meniru gaya hidup Yesus. Ya, kalau itu kita tidak bisa mengeneralisir ya. Ada orang yang kemudian memahami ajaran itu dan mereka melakukannya dengan baik gitu loh. Kalau kemudian di grup-grup debat seperti ini saling menghina, saling mencaci, kita bisa presentasikan itu. Lalu maksudnya presentasekan itu gitu. Siapa yang sering menghina, siapa yang ini, dan itu tidak bisa dijadikan suatu patokan. Sama dengan Muslim juga. Muslim kan meneladani cara hidup Nabi Muhammad. Lalu apakah ya semua Muslim begitu? Ya kan? Apakah ya semuanya bisa mengontrol dirinya? Kan tidak juga gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir untuk hal itu. Itu ajaran. Ketika orang belajar, kemudian memahami ajaran itu, lalu meresapinya dan menjalankan dalam hidupnya, itu akan tertanam menjadi suatu perilaku gitu loh. Nah, yang jelas yang Yesus ajarkan adalah kasihilah musuhmu dan kasihilah Tuhan Allahmu gitu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah? Dengan mengasihi musuhmu, dengan mengasihi sesama gitu loh. Jadi tidak bisa kita kemudian mengeneralisir bahwa semua orang Kristen kemudian memahami ajaran yang mereka pahami, karena sama seperti Muslim juga, tidak semua Muslim tahu sejarah Islam, tidak semua Muslim tahu bagaimana cara hidup yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kan banyak juga yang Muslim-Muslim cuman ya istilahnya hanya mengikuti keturunan gitu. Demikian juga dengan Kristen. Kristen banyak juga yang karena orang tuanya Kristen, mereka terlahir sebagai Kristen, ya mereka menjalankan agama itu, mereka menjalankan kepercayaan itu gitu loh. Gitu Mas. Baik, Mas Riko, terima kasih atas jawabannya, Mas. Jadi terjawab ya bahwa Nasrani dan Kristen itu berbeda. Jadi kawan-kawan Kristen, berdasarkan jawaban dari Mas Riko tadi, Nasrani dan Kristen itu adalah berbeda. Nah, menariknya, kenapa umat Kristen hari ini selalu mengatakan bahwa mereka itu adalah Nasrani? Mereka itu adalah orang yang dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 82 itu. Padahal di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82 itu kan di sana dikatakan bukan Kristen, akan tetapi adalah Nasrani, Nasara. Nah, berdasarkan jawaban Bang Riko, kan jelas sekali, bukan Kristen, kan begitu. Nah, kemudian ada hal menarik lagi, Kristen itu bukanlah agama. Artinya, semakin jelas bahwa Kristen dan Nasrani itu berbeda. Karena di dalam Al-Quran, yang agama itu adalah Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan Muslim atau Islam. Sabi'in ya, dan Islam. Itu, dan memang tidak ada Kristen. Lalu Mas Riko mengatakan bahwa Kristen itu adalah gaya hidupnya Yesus. Nah, saya mau minta ini. Mana buktinya bahwa Kristen ini mengikuti gaya hidupnya Yesus? Mengakui melaksanakan ajaran Yesus. Saya mau minta bukti. Karena fakta di lapangan, kenyataan bisa kita lihat, banyak sekali. Mayoritas umat Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Ini juga bisa saya buktikan nanti kalau Mas Riko minta bukti. Silahkan Mas. Ya, terima kasih sama-sama Mas.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dalam dialog yang lain dengan topik yang berbeda gitu. Untuk topik hari ini mengenai Nasrani dan Kristen sudah berjalan dengan baik, dan mengenai ketuhanan Yesus, dan seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Yesus turun ke dunia sebagai firman menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaan, kalau Tuhan itu penuh kuasa, saya rasa penghormatan saya, penyembahan kami para Kristen terhadap Yesus sebagai Tuhan itu adalah sama posisinya ketika Allah yang berfirman, Tuhan yang berfirman, lalu firman itu keluar dari Tuhan, itu di posisi yang sama, bahwa firman sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan juga adalah firman gitu. Karena kan kita tidak ada manusia yang pernah melihat wujud Tuhan seperti apa. Kalau ditanyakan kuasa Tuhan itu berkuasa, jelas Tuhan itu berkuasa. Kalau kemudian kita bedakan antara firman dengan Tuhan, itu akan sangat konyol. Karena apa? Karena ketika seseorang mengeluarkan perkataan, apakah perkataan yang dikeluarkan oleh orang itu berbeda dengan orang yang mengeluarkan perkataan? Saya rasa itu kan sesuatu pernyataan yang konyol gitu ya, karena pasti akan sama jatuhnya antara yang berkata-kata dengan perkataan yang dikeluarkan, karena dari perkataan itulah orang mengenal siapa yang memperkatakan perkataan itu gitu. Jadi ditanya kuasa Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, jelas dia berkuasa, karena penyembahan kami kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yud-Heh-Vav-He, Allah Israel itu, penyembahan kami yang kami tujukan kepada Yesus itu adalah penyembahan yang sama gitu. Firman yang turun ke dunia, kami sikapi dengan penyembahan yang sama kepada sang pengutus firman tersebut gitu ya Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyimak dialog ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi di dalam dialog-dialog berikutnya.